Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi. ketemu lagi dengan saya. Ini edisi atau video yang ke-19 kawan-kawan dari tim Jati Diri Desainer Indonesia. Oke, di video yang kali ini, sebelumnya untuk video yang ke-18 ya, di episode yang ke-18 kita sudah sampaikan beberapa, saya dengan Pak Sugeng sudah sampaikan beberapa hal, diskusi juga ada beberapa materi khususnya terkait dengan perbedaan profesional dengan intelektual. Intinya tidak mengacu pada kamus umum ya. Nah, ini adalah istilah yang kita gunakan untuk memudahkan kita membedakan dua dua tipe dasar kepribadian, yakni pengguna pemikiran dan pengguna perasaan. Berdasarkan teori jati diri. Berdasarkan teori jati diri. Matematis kawan-kawan. Kenapa semuanya matematis? Ya, matematika itu salah satu ilmu yang mengajarkan kita pada kejujuran. Satu tambah satu ya dua. Dua tambah dua ya empat. Nah, dimanapun itu ya sama. Gitu. Oke kawan-kawan, kita akan membahas sekarang balik lagi. Karena kemarin di episode ke-17 kita sudah membahas kategori jati diri sampai dengan 59. Sekarang kita akan membahas kategori jati diri 61, Pak. Ya. 6 garis miring 1 atau pribadi Nilai dengan fisik kategori 6 garis miring 1 dengan nilai fisik 6 dengan nilai lahir 4 ya, yang menghasilkan nilai jiwa 1. 6, 4, 1. Betul Pak Sugeng ya? Ya. Pribadi 61 diberi nama di teori jati diri diberi nama pengabdi yang memakmurkan. menikmati. Mohon maaf. Memakmurkan Pak ya, 61. Oh iya 61. Ya. Pribadi yang memakmurkan, yaitu pribadi 61. Ini adalah kategori pribadi umum intelektual dengan kelahiran 4 atau kelahiran zat. Kita sudah bahas sebelumnya profesional intelektual ya kawan-kawan. Kalau yang belum paham, mohon untuk dicek dulu di video yang sebelum ini, di episode yang ke-18. Pribadi 61 atau diberi nama pribadi pengabdi yang memakmurkan, ini adalah pribadi intelektual dengan penampakan fisik secara fisik ya. Siapapun itu yang mempunyai nilai fisik 6 atau punya nama dengan jumlah 6 atau 15 atau 24 atau misalnya 33 apa jumlah namanya, itu berarti jumlahnya adalah 6. Jumlah 6 ini bisa dilihat postur ya, secara postur dada bidang. Ya Pak Sugeng ya, dada bidang, ready ya. Meskipun badannya kecil juga dada bidang, tegap ya, tegap. Nah sehingga menunjukkan kesiapsiagaannya, ya, ready, standby ya, mempunyai ketegapan dalam postur tubuh. Kemudian dengan nilai lahir 4, sekali lagi terkait dengan nilai lahir 4 ini bisa dilihat di video sebelumnya juga, mempunyai letupan hawa nafsu atau keinginan yang berlebih ya. Dinamika dalam keinginan dalam dirinya yang harus dikontrol dengan tepat. Baik secara secara biologis mungkin atau seperti kepemilikan, ingin memiliki sesuatu lebih atau pola makan pun bahkan mungkin bisa lebih daripada yang biasanya. Di sini kita melihat juga bahwa pribadi 61 ini punya nilai jiwa 1 yang mana mempunyai basis intelektual dengan parameter yaitu pemikiran. Nih, logik yang dipakai ya. Diberikan rujukan pribadi 61 untuk melakukan ekspresi yang namanya 27. Apa itu 27? 2 berarti bisnis ya, atau untung rugi atau baik buruk. Artinya apa? Memikirkan sesuatu dengan tepat terlebih dahulu ya. Jangan hanya asal siap ya. Terus kemudian dirujuk juga untuk tuju menyampaikan sesuatu. Menyampaikan dengan apa yang ada dalam pikirannya dengan tepat. Jadi disampaikan sesuai dengan basis intelektual yaitu hal yang terkait dengan sumber daya manusia. Ada lagi Pak Sugeng yang mau disampaikan dari nilai jiwa jati diri 61 yang mudah was-was ini? Cukup. Ya, Pak Sugeng menyampaikan cukup, tapi mungkin sedikit saya akan menyampaikan tambahan
pribadi 61 dengan basis intelektual ini mempunyai salah satu ciri-cirinya, dia juga mudah was-was kawan-kawan, karena terpengaruh pada situasi dan kondisi. Mudah terpengaruh situasi kondisi, jadi disarankan juga untuk tidak terlalu terpengaruh dengan situasi kondisi. Presisi dalam berpikir. Kemudian tidak terlalu diam, agar belajar menyampaikan apa yang ada dalam pemikirannya, walaupun dalam konteks sulit, walaupun sulit ya, dalam konteks sumber daya manusia. Kemudian pribadi 61 ini dirujuk juga untuk tetap dalam ranah sumber daya manusia ya, bukan dalam hal kebendaan ya, karena nanti akan muncul distorsi. Pribadi 61 dirujuk sekali lagi untuk melakukan 7 bisnis ya, dan menyampaikan, menyuarakan, kurang lebih seperti itu. Oke, next kita lanjut lagi ke pribadi 62. Oke, pribadi 62 adalah pribadi umum intelektual juga, dengan nilai lahir 5, dengan nilai jiwa 2. Ini mempunyai tingkat ego yang tinggi ya, ego tertinggi. Nah, di sini kawan-kawan yang punya nilai jiwa 2, mohon diperhatikan sekali, kawan-kawan punya ego yang tertinggi sehingga selalu ingin menang nih biasanya, selalu ingin menang sendiri, ada tambahannya, mohon maaf sekali, ini sebuah realita. Yang perlu kawan-kawan bisa lakukan adalah melakukan ekspresi, khusus untuk pribadi 62 adalah melakukan ekspresi yang namanya 26. 62 melakukan 26. 26 adalah yang pertama kali gerak fisiknya melakukan bisnis. Oke, melakukan satu bentuk usaha. Kalau hanya menjadi karyawan ya gitu-gitu aja gitu. Kawan-kawan harus belajar untuk entrepreneurship. Tetapi khusus pribadi dengan pribadi 62 ini dirujuk bisnisnya itu harus dilandasi dengan pengabdian. Nah, ini nih yang agak sedikit rumit nih, yang harus dipahami. Artinya apa? Mungkin secara matematis dalam teori ekonomi, seseorang ingin mendapat keuntungan, mencari untung ya, mencari keuntungan. Itu untuk mendapatkan untung. Nah, kan tetapi di sini ya, yang dibedakan adalah dari teori jati diri, kawan-kawan yang punya nilai jati diri 62 ini dirujuk untuk melakukan bisnis tapi yang berbasis pengabdian. Atau niatkan apa yang kawan-kawan lakukan itu untuk hal yang sifatnya pengabdian. Justru ketika kawan-kawan pure melakukan pengabdian, kemudahan, rezeki, ya, dan hal-hal lain atau hoki dan lain sebagainya akan mengalir dari kawan-kawan. Yang sering terjadi adalah keuntungan dalam kehidupan yang kawan-kawan dapatkan bukan dari bisnis yang kawan-kawan jalankan, tetapi justru dari bisnis yang didasari oleh pengabdian tersebut. Rezeki mah dari mana saja, karena rezeki tidak terkait dengan profesi. Betul Pak Sugeng ya? Ya. Oke. Dan dirujuk untuk tetap dalam ranah sumber daya manusia, bukan lari ke arah kebendaan agar tidak terjadi distorsi. Ada yang mau ditambahkan Pak Sugeng terkait dengan 62 ini? Tapi apa sih bentuk dari pengabdian itu? Artinya sebuah yayasan atau sebuah tempat-tempat ibadah itu yang lebih efektif ke situ. Iya. Gitu, Monggo. Artinya itu tadi. Oke. 62 melakukan 26 ya, bisnis dengan latar belakang atau dengan motif di balik itu adalah pengabdian untuk masyarakat, pengabdian untuk banyak pihak, mencapai kemanfaatan bagi banyak orang. Nah, disitulah otomatis saya sukses akan mendatangi kawan-kawan dengan pribadi 62. Selanjutnya kita lanjut ke pribadi 63. Pribadi 63 ini adalah pribadi umum, profesional dengan nilai lahir 6 ya, dengan nilai lahir 6 ya, pastinya betul. Nilai lahir 6. Kalau tadi pribadi 62 itu nilai lahirnya 5. Ada yang kita sedikit lupa sampaikan. Pribadi 62 tadi mempunyai nama jati diri adalah pengabdi yang memperhatikan. Nilai lahirnya 5, jadi tampak sekali ini berapi-api. Kalau pas lagi susah nampak sekali, lagi senang juga nampak sekali gitu ya. Jadi perhalus ekspresi juga gitu, agar tidak nampak terlalu bisa dibaca oleh orang lain gitu. Karena tidak bagus juga nih terlalu nampak bisa dibaca oleh orang lain. Karena tidak semua orang di sekitar kita itu berketepatan dengan niatan yang sama. Bisa jadi ada yang niat yang berbeda dalam tanda kutip. Kemudian pribadi 6 tadi 61, 62, 63 ya. Sekarang 63 nih.
Kalau tadi pribadi 63 mempunyai nilai lahir 5, pribadi 62 punya nilai lahir 5, pribadi 63 mempunyai nilai lahir 6. Nah, sehingga pribadi susunannya 6, 6, 3 ya. 6 tambah 6 fisik, 6 lahir, kemudian 12 atau 3 itu adalah menjadi nilai jiwa. Ini adalah pribadi umum profesional, di mana parameternya, kalau 61, 62 tadi parameternya pemikiran karena intelektual. Sementara kawan-kawan 63 adalah pribadi profesional, sehingga yang menjadi parameter kehidupannya adalah perasaan. Baper lah. Wajar gitu, itu bawaan. Kembali lagi, ya seperti yang sebelumnya dibahas, pribadi yang punya parameter pemikiran dirujuk juga untuk belajar menggunakan perasaan. Sementara untuk pribadi 63 dengan penggunaan perasaan ini dirujuk juga untuk belajar menggunakan logika, biar balance ya kehidupan itu. Kemudian pribadi 63 ini kita bisa melihat dan mengkategorikan adalah pribadi yang kreatif, mempunyai daya rasa yang tajam ya, dengan kewaspadaan tinggi, mudah curiga, tapi jangan juga selalu menjadi pribadi yang curiga, nanti sulit untuk percaya ke orang juga, nggak bahagia kan. Menjadi pribadi yang terus berinovasi karena mempunyai karya kebendaan yang bagus, mempunyai karya kebendaan yang mempunyai kualitas bagus sebenarnya kalau dikembangkan, tetapi harus terus dalam ranah kebendaan, jangan nanti ke ranah sumber daya manusia. Karena pribadi 63 ini mempunyai nilai lahir 6, sehingga punya loyalitas yang sangat tinggi juga, punya keloyalan ya, kesetiaan yang sangat tinggi juga. Meskipun kembali lagi ke pasal pribadi intelektual dan profesional, yang membedakan adalah apa? parameter. Selain parameter adalah bahwa profesional itu tulus tapi kurang setia. Tapi khusus untuk orang-orang dengan profesional yang punya nilai lahir 6 ini punya kekhasan sendiri Pak ya. Kalau bicara setia, dia sudah punya bakat untuk setia. Tinggal punya bakat tulus dan setia, tinggal dikembangkan lagi dengan ditingkatkan dengan lebih baik. Untuk rujukannya atau ekspresi yang harus dilakukan adalah pribadi 63 melakukan ekspresi 25. 2 itu apa? Bisnis ya, usaha ya, atau mencari untung rugi ya. Bukan hanya nurut ya kawan-kawan. Dan kemudian mempertimbangkan untung rugi. Tetap mempertimbangkan untung rugi, kemudian terus berinovasi dalam karya yang sifatnya kebendaan. Gitu Pak Sugeng. Ya. Gitu kawan-kawan. Oke, lanjut kita ke jati diri selanjutnya, yaitu pribadi 64. Kalau tadi 61 namanya pengabdi yang memakmurkan, 62 pengabdi yang memperhatikan, 63 pengabdi yang melakukan perjalanan. Untuk pribadi 64 adalah dinamakan saja jati diri adalah pribadi yang bernama pengabdi yang menikmati. Kembali lagi nih, kita selalu ulang-ulang. Kalau fisik kan sudah ya, tegap dan sebagainya. Kemudian untuk dengan 64 ini punya nilai lahir 7. Ya, punya nilai lahir 7, sehingga memang untuk mengkonstruksi bahasa lebih punya speak ability yang mendasar nih sebenarnya, jago bicara, tetapi dengan nilai jiwa yang 4 ada ketertutupan. Nah, disitulah juga perlu teknik atau perlu belajar untuk mengasah yang sudah ada dalam potensi dirinya sebagai orang yang punya speak ability yang sesungguhnya hebat. Hanya untuk keluarkan, buka diri, buka ranah diri, jangan tertutup. Tetapi itu pun masih dalam batasan keluarkan hal-hal yang sifatnya bersifat kebendaan. Karena ranah dari teman-teman yang profesional adalah kebendaan, bukan ranah SDM. Jangan baur atau jangan terperosok dalam hal-hal yang sifatnya sumber daya manusia atau hubungan antara manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam profesi. Itu kawan-kawan. Kita lanjut ke jati diri selanjutnya Pak Sugeng, karena waktunya masih nih. Ke jati diri 65. Oke, kalau tadi dengan nilai lahir 7, sekarang pribadi 65 ini adalah disebut atau dinamakan di teori jati diri pengabdi yang berekspresi atau pengabdi yang bersemangat. Ya, memang letupan semangatnya tampak sekali orang dengan nilai jiwa 5 ini. Ada rujukan-rujukan lain gitu. Karena satu, pribadi 65 mempunyai bakat untuk berkarya secara fisik bagus. Karena mempunyai nilai lahir 8. Simbolisnya aja surga Pak ya. Keindahan. Keindahan. Orang 65 itu
punya karya yang indah ya, punya estetika, nilai bakat estetika yang tinggi dalam konteks kebendaan. Sehingga ada satu hal yang menjadi kekurangannya adalah limanya nih, bukan kekurangan ya, dasar 5 itu harus dilengkapi dengan 3. Artinya apa? Semangat yang begitu berapi-api secara jiwa membuatnya menjadi kadang melangkah terlalu cepat ya. Sesuatu yang berlebihan kan tidak pas. Harus punya rem ya. 5 melakukan 3, ya 6 melakukan 2, berarti bisnis. Kemudian atau mempertimbangkan untung rugi dalam setiap akan melakukan sesuatu. Kemudian 5 itu adalah berapi-api, bersemangat, berekspresi. Sehingga kadang ketika dia sudah berekspresi di fisik bagus ya, dengan memperhitungkan untung rugi ya, tidak hanya mengabdi saja. Ketika masuk ke dalam ranah nilai jiwa 5, kadang-kala gerusa-gerusu langkahnya, kadang gurung-gusuh kalau orang Sunda bilang, kalau orang Jawa bilang gerusa-gerusu. Ya, kalau bahasa internasionalnya buru-buru melangkah, bahasa Indonesianya. Jadi jangan buru-buru lah dalam melangkah, step by step ya, atur dengan presisi, tepatkan waktu agar tepat. Jadi atur napas lah gitu ya, jangan terengah-engah ketika berjalan. Artinya apa? Tidak perlu terburu-buru, takkan lari gunung dikejar. Kesuksesan menanti pribadi 65 ini apabila dia bisa menyesuaikan ritme dari pergerakannya untuk tidak terburu-buru dalam melangkah, mempertimbangannya dengan tepat baru melangkah. Jadi perlu 65 melakukan ekspresi 23 gitu kawan-kawan. Basisnya profesional Pak ya, 65. Profesional. Sehingga parameternya adalah perasaan. Jangan terlalu terbawa perasaan. Pandai-pandai menggunakan logika juga. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Oke, next kita lanjut ke pribadi selanjutnya, pribadi 66. Ya, pribadi 66 ini adalah pribadi khusus otoritas intelektual ya. 66. Dengan nama pengabdi yang melakukan pengabdian. Nah ini fisik mau udah jelas ya, standby. Kemudian memang tingkat rajinnya luar biasa nih pribadi 66 ini. Nggak usah disuruh, berarti kalau murid nggak suruh belajar, dia udah otomatis belajar gitu. Kemudian ada satu titik yang harus dilakukan ketika memang menjadi sebuah pribadi 66 ini, ketika menjadi sebuah karyawan, menjadi seorang anggota dari organisasi dan sebagainya, memang akan menunjukkan loyalitas yang sangat tinggi pada otoritas tertinggi di dalam organisasi atau di dalam perusahaan tersebut. Nah, cuman memang ada titik lemahnya, dia selalu akan melihat pada otoritas tertinggi gitu. Kalau hanya misalnya jabatan di atasnya kadang tidak diperhatikan Pak ya. Pada yang paling nomor satunya baru pacun, baru siap sedia gitu. Tetapi memang selalu ready. Cuman justru kalau pribadi 66 ini sebagai pribadi otoritas, kita berikan rujukan ekspresi untuk malah justru melakukan ekspresi dua-dua ya, yaitu untung rugi. Jadi memikirkan untung rugi secara mendasar gitu, sehingga lebih dirujuk untuk pribadi 66 itu untuk membuka usaha sendiri sebenarnya. Meskipun dalam konteks sumber daya manusia, bikin perusahaan sendiri ya, jadi bosnya lah walaupun dari kecil gitu kan. Mungkin ternak barangkali bisa juga gitu. Untuk hal-hal yang tumbuh kembang ya, terkait dengan hewan ternak, tanaman ternak, atau juga dengan tanaman yang tumbuh kembang itu, atau buka jasa apa, atau kalaupun membuka sebuah perusahaan, kawan-kawan yang mempunyai 66 ini tidak menjadi pekerjanya yang melakukan sektor kebendaan, tetapi lebih kepada manajemen sumber daya manusianya, HRD lah atau dan sejenisnya gitu. Tapi lebih bagus lagi membuka usaha sendiri dibandingkan dengan menjadi karyawan atau menjadi pegawai di sebuah instansi atau perusahaan. Parameternya jelas kalau untuk pribadi otoritas. Kalau yang tadi pribadi umum ya, itu hanya, kalau yang intelektual ya hanya pemikiran, untuk profesional hanya perasaan. Sementara untuk kawan-kawan kita ini yang sebagai pribadi otoritas, khusus otoritas, punya 2 parameter. Parameter yang pertama, karena dia orang otoritas, adalah pendengaran. Kemudian parameter selanjutnya adalah pemikiran, karena sebagai orang intelektual. Sekali lagi kita rujuk buat kawan-kawan juga yang punya parameter apapun gitu ya. Parameter itu sifatnya tidak ada sesuatu yang betul-betul hakiki di dunia ini. Karena kebenaran itu jumlahnya banyak. Ada kebenaran sejati, ada kebenaran menurut dirinya subjektif, kebenaran menurut banyak orang. Nah, itu berbagai kebenaran. Sehingga
jangan buru-buru melangkah ketika ini pesan untuk semua pihak, termasuk untuk kami pribadi juga, bahwa parameter yang kita gunakan, bahkan misalnya seseorang berparameter pendengaran, apa yang kita dengar itu belum tentu benar. Ini yang harus selalu diingat. Kemudian untuk orang liberal, apa yang kita lihat itu belum tentu benar. Kemudian apalagi itu hal yang nyata ya, panca indera nyata. Apalagi parameter yang sifatnya abstrak, misalnya pemikiran atau perasaan. Apa yang kita pikirkan belum tentu benar, apa yang kita rasakan belum tentu benar. Nah, sehingga kita mari untuk selalu senantiasa terus belajar, dan belajar, kemudian saling bersinergi antar jati diri sesuai dengan peran masing-masing, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing, karena kita semuanya saling membutuhkan. Pribadi profesional membutuhkan pribadi intelektual. Pribadi intelektual membutuhkan pribadi profesional. Sehingga akan terjadi satu sinergi. Ya. Ketika terjadi satu sinergi dengan tujuan bersama untuk mencapai harmoni, maka akan terwujud sebuah harmoni yang luar biasa indah. Itu salah satu tujuan tim Jati Diri Center mempersembahkan, menyampaikan pengetahuan bernama teori jati diri ini, Pak Sugeng ya, untuk harmoni, untuk kebersamaan. Mungkin itu aja dulu dari kami untuk video yang di episode yang ke-19 ini. Kita akan ke-20. Ke-19, Bapak. Yang habis ini kita baru ke-20. Oke, saking semangatnya kita, kawan-kawan, luar biasa. Kita alhamdulillah setelah sekian waktu hal ini bisa terwujud, video ini bisa nyampe ke masyarakat, semoga bisa bermanfaat, dan kita akan terus bersama-sama, tetap semangat, salam jati diri, salam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.